Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik. Kembali lagi bersama saya di channel Inspirasi Kreatif, channel inspirasi untuk kita semua. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya membuat ramuan untuk mengusir tikus, teman-teman. Kali ini saya memakai merica bubuk. Saya memakai merek Ladaku seperti ini. Merica bubuk yang sudah dihaluskan, yang banyak ada di pasaran, teman-teman. Jadi teman-teman boleh memakai merica yang masih butiran, tidak apa-apa, tapi biasanya harus ditumbuk terlebih dahulu. Saya memakai ini, teman-teman ya. Ini saya sediakan Ladaku merica bubuk. Terus untuk bahan yang kedua, saya menggunakan ini, teman-teman, kapal api kopi, teman-teman. Kopi saset seperti ini untuk bahan yang kedua. Terus untuk bahan yang ketiga saya menggunakan rinso, teman-teman, seperti ini. Dan yang terakhir saya menggunakan kapur baru seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini akan kita ramu menjadi satu supaya tikus-tikus yang ada di sekeliling kita semuanya akan pergi, teman-teman, akan minggat dengan sendirinya. Karena tikus itu tidak suka dengan bau yang sangat menyengat, teman-teman. Jadi ini kalau untuk lada itu memberikan efek di mata, karena mata tikus itu sangat tajam sekali. Nanti kalau terkena Ladaku ini, bubuk merica ini pasti akan panas, teman-teman, dia akan kelenger. Terus untuk kopi ini kita akan pakai, biasanya kopi ini membuat aroma di sekeliling kita itu sangat wangi, sehingga indera penciuman kopi, indera penciuman tikus itu tidak mau mendekat, teman-teman. Terus untuk yang rinso ini memberikan efek panas kalau terkena kulit, teman-teman, seperti ini. Terus untuk kapur barus ini biar aromanya wangi dan di sekeliling kita itu sangat-sangat harum sekali, dan tikus-tikus tidak suka dengan kapur barus wangi-wangian seperti ini, teman-teman. Langsung saja, teman-teman, kita akan buat. Langkah yang pertama, kita akan tuang lada bubuk ya, teman-teman ya. Ini saya akan tuang di wadah seperti ini. Kita pakai semuanya ya, teman-teman ya. Ini memberikan efek di mata tikus itu akan panas, akan perih, teman-teman. Terus langkah yang kedua, kita tuang kopi seperti ini ya. Terus langkah yang ketiga, kita akan tuang rinso seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Ketiga bahannya. Lalu langkah yang keempat, kita ambil kapur barus, teman-teman. Ini saya memakai yang putih. Bisa pakai apa saja, bisa pakai kapur barus yang kecil ataupun besar. Kebetulan ini saya pakai kapur barus toilet, teman-teman. Jadi baunya sangat-sangat tidak enak sekali untuk indera penciuman tikus, teman-teman. Kita pecahkan dulu ya, teman-teman ya. Kita pakai secukupnya saja. Seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Kita pecahkan, lalu kita taruh di sini.
pakai plastik ya teman-teman, tapi tidak jadi masalah, jadi nggak kemana-mana. Seperti ini teman-teman, lalu kita aduk ya. Nanti baunya akan sangat-sangat menyengat sekali teman-teman. Jadi tikus tidak betah ya teman-teman ya. Nanti akan kita taruh di tempat-tempat persembunyian tikus teman-teman. Nah ini aromanya sangat tidak disukai tikus ya teman-teman ya. Ini sudah harum sekali, sangat sensitif sekali, sangat nyegrak ya teman-teman ya. Seperti ini. Seperti ini teman-teman. Nah, nanti kita taburkan di tempat-tempat yang sering disinggahi tikus atau untuk markas tikus teman-teman. Di situ nanti akan kita taruh ramuan ini. Jadi fungsi daripada rinso ini itu kalau terkena kulit tikus ini akan panas ya teman-teman ya. Terus untuk fungsi kopi ini itu fungsinya memberikan efek tikus itu tidak betah, karena ini harumnya sangat-sangat harum sekali, sangat aromanya sangat-sangat nyegrak teman-teman. Terus untuk yang ketiga, ladaku atau lada bubuk, merica bubuk, ini fungsinya memberikan efek kalau terkena mata dia akan sangat panas, pedes teman-teman. Jadi tikus tidak akan mendekat karena indera penglihatan dan indera penciuman itu sangat-sangat peka sekali. Terus untuk yang kamper ini itu fungsinya untuk pengharum teman-teman. Jadi saking harumnya kamper ini, jadi tikus-tikus akan minggat biasanya teman-teman. Jadi semua keempat ramuan tadi kita jadikan satu dan nanti akan kita taburkan di tempat-tempat yang disinggahi tikus ataupun dijadikan markas tikus. Biasanya tikus kalau sudah singgah di tempat-tempat tertentu dia akan beranak pinak teman-teman, akan mana di situ dan cindil-cindilnya semua akan di situ akan beranak pinak menjadi besar. Jadi kita akan halau dengan ramuan ini teman. Ini tidak mematikan ya, tapi ini mengusir karena aromanya sangat-sangat nyegrak sekali. Pasti tikus tidak suka dengan ramuan ini teman-teman. Jadi ini teman-teman boleh menggunakan merek kopi yang lain, yang penting kopi murni ya, kopi bubuk. Bisa menggunakan merek lada yang lain ataupun merica yang lain, yang penting merica ataupun lada. Bisa menggunakan deterjen bubuk selain merek ini juga, dan ataupun menggunakan kapur barus kamper merek yang lain teman-teman. Jadi bisa semuanya kita taburkan di tempat-tempat yang disinggahi tikus teman-teman. Langsung saja kita akan taburkan teman-teman ya. Biasanya tikus tidak suka dengan aroma-aroma yang sangat menyengat. Nah, seperti ini teman-teman. Biasanya ada di tempat-tempat seperti ini. Nah, kita akan taburi ya teman-teman ya, biar tikus itu tidak suka di sini. Biasanya untuk sarang teman-teman di sini. Kalau sudah beranak pinak, kita akan kesusahan sendiri untuk membasminya. Jadi sebelum beranak pinak kita akan kasih ramuan ini teman-teman. Biasanya ada di dekat pompa air juga sih teman-teman. Ini terbukti banyak telek-teleknya di sini teman-teman. Kita akan kasih ya ke sana secukupnya saja. Nah, di sana teman-teman. Terus yang di sana juga ada teman-teman. Nah, di sini kita kasih semua ya teman-teman ya. Nah, apalagi di tempat-tempat seperti itu. Seperti
seperti itu. Nah, tumpuan keramik di sana itu juga banyak sekali teman-teman. Biasanya tidak akan suka dengan aroma-aroma yang menyengat seperti ini. Oke teman-teman, inilah tips dari saya ya. Jadi saya buat ramuan seperti ini, semoga teman-teman semua bisa menirunya di rumah ya teman-teman ya. Jadi untuk mengusir tikus itu ternyata hanya dengan ramuan-ramuan yang mudah kita dapatkan teman-teman. Nah, ini sudah kita racik dan sudah kita taburkan juga seperti ini. Jadi tikus-tikus yang ada di sekeliling rumah kita itu sangat menjengkelkan teman-teman. Banyak sekali, biasanya susah untuk dibasmi. Biasanya kalau nggak kita racun itu nggak akan musnah, tapi kalau diracun biasanya kalau terkena racun itu mati di mana-mana teman-teman. Dan kita juga akan kerepotan mencarinya bangkai-bangkai tikus yang sudah mati tersebut. Tapi kalau dengan ramuan seperti ini, tikus itu nggak mau mendekat teman-teman, karena indera penciuman tikus itu sangat tajam sekali. Oke teman-teman semua, mungkin hanya itu video dari channel Inspirasi Kreatif. Untuk selanjutnya nantikan video-video dari channel Inspirasi Kreatif yang lain ya teman-teman ya. Akhir kata saya akan undur diri dulu. Salam kreatif, salam inspirasi kreatif. Mantap.